Shalom. Selama 2013 kita berdoa terus untuk ingin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah meneguhkan tentang kerinduan kita bersama ini untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Maka sebagai berita yang sudah saya sampaikan pada bulan kemarin, yaitu kehendak Tuhan untuk terjadinya restorasi. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada rencana Tuhan, pada kehendak Tuhan. Ya, supaya mungkin ada yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu harus dikembalikan lagi. Bentuknya apa? Yaitu kembali kepada proyeknya Tuhan, agar gereja ini benar-benar mengalami restorasi, mengalami pemulihan. Maka tujuan utamanya yang menjadi proyek utama daripada gereja adalah melaksanakan amanat agung. Di sana dikatakan, karena itu pergilah dan jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku senantiasa akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Melalui apa aplikasinya melaksanakan amanat agung ini? Yaitu melalui program pemuridan. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Tuhan tidak memanggil saudara untuk menjadi penggemar, tetapi menjadikan saudara adalah pengikut. Saya sudah sampaikan bagian-bagian yang awal, dan saya percaya kita mau menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Pelayanan penjangkauan jiwa bukan hanya tanggung jawab seorang yang disebut hamba Tuhan. Tapi kita semua yang mau menjadi pengikut melalui pemuritan, kita pun harus siap untuk memuridkan yang lain. Pada bulan Juli nanti gereja ini akan mengadakan kembali welcome party dari jiwa-jiwa yang selama dari Januari sampai dengan Juni itu telah menerima baptisan. Nanti kita akan undang mereka, tapi akan kami satukan dengan MK Raya sekaligus. Maka di sanalah akan mulai dipraktekkan. Katakanlah mungkin ada 20 atau 30 jiwa yang sudah dibaptis itu. Maka nanti dari jemaat MK ini ada yang sudah harus menyiapkan dirinya untuk melakukan pendampingan satu persatu. Sampai mereka dapat tertanam dengan baik dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang setuju, mari berikan tepuk tangan. Tangan pasal 30. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu itu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup.
Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapa itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, semua berkata mantap, amin, dan tepuk tangan yang meriah. Ini janji Tuhan, pulih setelah tobat. Kalau saya berikan satu pernyataan pendahuluan, mungkin selama ini kita sudah berdoa supaya kita dipulihkan. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya segera dipulihkan keadaan rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan ataupun usaha kita. Mungkin kita sudah mengikuti ibadah demi ibadah. Tetapi siang hari Tuhan ingatkan satu hal. Bukan tidak menghargai doa saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara. Tetapi apa artinya doa, ibadah, dan pelayanan tanpa pertobatan? Ini yang coba perlu kita renungkan hari-hari ini. Catatan saya, kembali saya berikan satu pernyataan tentang khotbah siang hari ini adalah dipulihkan setelah bertobat. Arti restorasi itu adalah sama sekali mempunyai arti yang utuh, yaitu pemulihan atau dipulihkan. Masa pemulihan itu adalah hari-hari ini. Kisah 3 ayat 21 dengan jelas dikatakan bahwa Yesus memang harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Inilah waktu pemulihan itu. Percaya, pegang teguh, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, Tuhan pasti memulihkan. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kata yang penting di hadapan Tuhan ketika kejatuhan manusia dalam dosa itu berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa yang pertama adalah putusnya hubungan manusia dengan Tuhannya. Putusnya Tuhan dengan manusia ciptaannya. Yang kedua, manusia mengalami ketakutan dan kemudian sembunyi di taman yang indah. Yang ketiga, kemudian manusia hidup dalam saling menyalahkan atau melakukan pembenaran diri. Yang keempat, manusia jatuh dalam pemberontakan kepada Tuhan Allahnya. Dengan dia mengatakan bahwa perempuan yang telah engkau tempatkan di sisiku itulah yang membuat aku makan dari buah yang kau larang kau makan itu. Pemberontakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya kejatuhan Adam dalam dosa itu adalah salahnya Tuhan. Gara-gara Tuhan memberikan perempuan itu ditempatkannya di sisinya. Dan oleh gara-gara perempuan itulah aku sekarang menjadi orang yang terhilang. Pemberontakan. Yang kelima adalah munculnya sakit penyakit. Munculnya sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Yang pertama memang dalam kitab Kejadian pasal 3 itu sakit penyakit diwakili oleh perempuan waktu bersalin. Tapi dalam kitab-kitab selanjutnya sudah jelas dinyatakan bahwa sakit penyakit itu muncul oleh karena kelakuan manusia.
Saya ambil contoh dalam Mazmur 107. 107 ayat yang ke-17. Ya. Di situ dinyatakan dengan jelas ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Sakit penyakit memang muncul pertama kali diwakili oleh perempuan atau wanita yang melahirkan. Itu Kejadian pasal 3. Tetapi kenyataannya pada Mazmur 107 ini salah satunya juga menunjukkan bahwa oleh karena dosa maka muncullah sakit penyakit. Lebih jelas lagi ada hubungannya antara pertobatan dengan kesembuhan di Mazmur 103 ayat yang ketiga. 103 ayat yang ketiga membuktikan bahwa kita butuh pengampunan atas dosa-dosa kita. Supaya terjadilah kesembuhan sakit penyakit. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ternyata ada akibat-akibat lain setelah sakit penyakit. Yaitu terjadinya permusuhan antara perempuan ini dengan keturunannya, dengan kamu dan seluruh keturunanmu. Menjadi frontal permusuhan manusia dengan iblis. Menjadi frontal. Yang semula iblis itu hanya memusuhi Tuhan. Tetapi oleh karena dosa manusia, maka permusuhan secara frontal terjadi antara manusia dan iblis. Dan yang terakhir akibat dari kejatuhan manusia, akibat dosa itu ialah masalah ekonomi. Dengan berpeluh kamu akan mendapatkan makanan. Saudara, dari ketujuh akibat dosa manusia ini, maka yang terpenting di hadapan Tuhan yang punya harga di mata Tuhan. Dan bahkan saya mau katakan sekarang ini di hadapan saudara, Tuhan juga merasa kehilangan satu hal yang dia butuhkan, yaitu putusnya hubungan. Jadi nomor satu itu Tuhan juga bukan saja kita yang rugi, Tuhan juga rugi gara-gara dosa kita nih. Jadi bagi Tuhan hubungan itu menjadi hal yang sangat esensi. Hal yang sangat penting. Maka untuk hal itu Tuhan mau proyek utamanya daripada Tuhan untuk umat manusia setelah manusia jatuh dalam dosa adalah mengembalikan manusia kepada Tuhan. Dalam pengertian tersambungnya kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini yang coba kita harus pahami, mau hebat apakah, bagaimanakah ibadah kita. Mau hebat seperti apakah pelayanan kita. Apakah pelayan di mimbar atau pelayan di keluar. Bahkan mungkin itu misi, PI, KKR dan sebagainya. Apa arti itu semua? Kalau ternyata kita yang melayani, ternyata tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka pelayanan itu akan menjadi job kita, menjadi profesi kita. Kita bisa akan melakukan pelayanan itu secara profesional. Padahal sebenarnya kalau mau ditilik dari bahasa Alkitab, Tuhan lebih senang yang amatir. Kata amatir ini berasal dari amator. Artinya amator, melakukan sesuatu karena kasih. Kalau profesional itu memang profesiku, itu memang pekerjaanku. Sekarang kan sudah terbalik. Kalau kita melakukan sesuatu yang amatiran, itu kurang foto amatiran. Yang volunteer tidak mendapatkan tempat, amatiran soalnya. Tapi yang dihargai, yang dibayar mahal, bahkan saya punya atau kita punya jemaat yang ada di Surabaya dan sudah pindah ke Jakarta, itu sekali foto untuk wedding itu 150 juta. Oh, profesional. Jadi istilahnya, gini-gini cetak-cetak mesti api, masuk ngawur, api.
Saya pernah difoto, sudah Pak Sudi bergerak aja, Bapak bergerak aja, terserah Bapak. Jebret. Iya ya kabeh ya. Kok malah lu yang ganteng fotonya timbang wong. Kita sudah terlanjur memberikan penghargaan kepada apa yang disebut dengan profesional. Padahal ternyata sebenarnya yang amatir ini yang berharga di mata Tuhan. Karena kata amatir berasal dari kata amator. Arti amator adalah melakukan karena kasih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka sekali lagi proyek Tuhan utama dari dulu PL sampai dengan perjanjian baru. Utamanya adalah mengembalikan manusia kepadanya. Berbaliklah kamu, kembalilah kamu kepadaku. Kalau digambarkan dalam perjanjian baru di Lukas 15 ya, bagaimana harapan Bapak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk anak bungsunya yang terhilang itu. Maka ketika kelihatan anaknya itu masih jauh, maka bapaknya lah yang lari menjemput anak yang terhilang, yang masih bau babi. Dirangkul, dicium. Anak yang terhilang sudah kutemukan kembali. Yang mati telah hidup kembali. Sehingga dia punya kesempatan untuk berhubungan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Ini yang coba perlu kita renungkan. Mau seberapa kali ibadah saudara, pelayanan saudara, atau seberapa berat persoalan yang sedang saudara hadapi, dan saudara merasa sudah waktunya saya dan saudara memperoleh pemulihan itu. Coba renungkan kembali siang hari ini. Apakah kita sudah menjalani ibadah, doa kita, pelayanan kita diawali dengan pertobatan. Saya baca ulang beberapa ayat dari Ulangan 30 tadi. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu, perhatikan, dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Sekali lagi katakan amin dan berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Yang tahu bagaimana saudara harus berbalik kepada Tuhan, untuk hal apa saudara harus mengaku dosa, untuk berbalik kepada Tuhan, yang tahu adalah saudara sendiri. Maka saya ingin seringkali mengingatkan, jangan saudara melakukan pelayanan dan terjebak pada rutinitas. Menganggap bahwa kalau sudah melakukan itu dari A sampai Z-nya beres dah pelayanannya. Soal berkenan tidak berkenan maka bukan urusannya. Yang penting pelayanan sudah aku lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada nilai yang berbeda ketika kita melayani oleh karena pertobatan. Panggilan kita akan semakin kuat, kokoh, kekeh, teguh. Amin. Dalam seminggu 2 minggu ini saya nggak berhenti. Ada banyak hal yang dimana saya harus lakukan itu. Ya, sampai ada beberapa orang yang bertanya pada saya, bagaimana Pak menjaga stamina ini? Saya katakan, selama saya pada tracknya Tuhan dan pada tujuan-tujuan yang Tuhan kehendaki, Tuhan selalu limpahkan pada saya kekuatan yang baru. Hari Kamis malam saya ada di Solorejo melayani retreat jemaat kita yang di Batu. Jumat pagi 2 session, dari pagi sampai jam 1 siang. Lalu saya pulang sampai di Gajah Mada jam 4 sore. Kemudian saya jam 6:15 saya sudah berangkat ke Jedong. Tempat yang tidak saya ketahui di mana itu tempatnya. Ya, sehingga saya terjedong-jedong. Tapi Tuhan baik, akhirnya Tuhan pun antar sampai di sana. Amin. Tadi malam saya masuk ke Gajah Mada hampir jam 1.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu merenungkan kembali ini. Jangan menganggap, karena apa? Pengajaran Tuhan Yesus tentang pertobatan itu dilakukan, diajarkan untuk setiap hari. Contoh saja di doa Bapa kami kan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah langkah pertobatan. Dan janganlah membawa aku dalam pencobaan, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Every day, setiap hari. Tuhan juga memperdengarkan suaranya setiap hari. Dan apabila saudara dan saya mendengarkan apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, itu berarti membuktikan bahwa tidak cukup dengan namanya ibadah, tidak cukup namanya pengakuan dosa. Tapi pengakuan dosa harus disertai, di follow up, ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Berikan tepuk tangan. Maka boleh dikatakan ketika bulan yang lalu Juni itu saya mendapatkan peneguhan tentang restorasi ini, pemulihan ini. Saya yang mengawali pertobatan mewakili saudara. Tapi menjadi lebih tepat kalau saudara masing-masing pun harus melakukan pertobatan. Saya pernah saksi bahwa ketika saya pulang dari waktu saya masih di Manila waktu itu, disampaikan ini, lakukan ini, lakukan ini. Katakanlah A, B. Iya, aku sudah lakukan A. B, sudah lakukan B. Komsel, MK, sudah lakukan juga. Ini, pengajaran, sudah juga. Semua sudah, semua. Lalu saya pikir apa yang salah ini? Sampai Tuhan meneguhkan kata restorasi, pemulihan, kembalilah kepada apa yang aku kehendaki. Akhirnya gambarannya sederhana, saudara. Tadi malam saya sharing sedikit di Jedong. Kalau katakan kegiatan itu tirik-tirik, seret. Wah, katakanlah ada 10 kegiatan. Luar biasa, tidak ada pun yang tidak tersentuh. Anak jalanan tersentuh, makan siang gratis tersentuh, SPP tersentuh, guru-guru kena, ya sembako iya, pelayan kesehatan iya. Wah, kan ada semua tuh, pengajaran ada. Kakek apa namanya? Penjara ada. Ya bahkan banyak yang di penjara. Ya. Luar biasa, semua ada. Nah ini saya gambar. Ini apa namanya? Ini. Apa? Kegiatan ini apa namanya? Alurnya apa? Vertikal apa horizontal? Vertikal. Banyak kegiatan. Yang disuruh sudah bertobat apa? Penginjilan, iya. Penjangkauan jiwa, iya pergi. Kadang-kadang saya ke NTT, saya ke sana, iya. Tapi ternyata yang suruh Tuhan pulihkan, kembalikan pada tempatnya. Yaitu ujungnya kalau ini panah, ujungnya ini adalah amanat agung. Pergilah dan jadilah bangsa-bangsa muridku. Amin. Kegiatan yang banyak tadi itu tempe di belakangnya. Baris di belakangnya. Ujungnya adalah penjangkauan jiwa. Kegiatan-kegiatan ini adalah menjalin hubungan dengan orang-orang yang terhilang. Berikan tepuk tangan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan di sini bahwa apabila kamu, ayat pertama, ayat kedua, dan seterusnya tadi, apabila itu maksudnya kembali kepadaku, mulai kembali mendengarkan suaraku, itu berarti Tuhan mau supaya hal yang esensi, di mana Tuhan juga kehilangan dari 7 akibat dosa manusia itu, ialah terbangunnya kembali hubungan. Katakan 3 kali, 1, 2, 3. Hubungan. 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 Berikan tepuk tangan. Haleluya.
Kita datang ke rumah Tuhan itu dalam rangka membuktikan bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan ternyata hubungan itu berlaku baik itu horizontal dan vertikal. Terbalik ya, vertikal dan horizontal. Hubungan. Maka firman-Nya apa perintahnya? Di situ salah satu dari pembacaan kita, ketika kemudian kita sungguh-sungguh bertobat, saudara, dikatakan di sana, kalau kita bertobat, disunat hatinya ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Artinya yang dimaksud menyunatkan hati itu artinya pertobatan. Tanpa pertobatan, pelayanan kita tidak akan pernah menghasilkan kehidupan. Hanya dengan menyunatkan hati, kita akan bisa beroleh apa? Hidup. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kembali yang mesti kita, dan bisa jadi persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan saudara masing-masing sekarang itu, jelas itu akibat dari hubungan yang gak bagus dengan Tuhan. Maka coba renungkan masing-masing, apa ya? Apalagi mungkin ada yang sudah terlanjur nasar sama Tuhan, janji sama Tuhan, tapi ternyata habis. Ya, itu akan berakibat fatal kepada kehidupan kita. Ya, maka Tuhan menganjurkan, jangan kamu bernasar. Apa artinya nasar kalau kamu tidak menggenapinya? Saudara yang dikasih Tuhan, bisa terjadi akibat dosa sudah jelas, bisa mengakibatkan macam-macam tadi. 7, kalau saya ulangi ya sekali lagi, di situ akibat daripada dosa ini mengakibatkan 7 hal terjadi pada kehidupan manusia. Putusnya hubungan. Hidup manusia menjadi takut, ketakutan, hidup dalam ketakutan. Bersembunyi, saling menyalahkan, pembenaran diri, pemberontakan, sakit penyakit, permusuhan, muncul masalah ekonomi. Pekerjaan kita, bisnis kita, semua. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan tadi, apabila kita semuanya melakukan itu, ayat 1 dan 2, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Tadi sudah saya singgung mengenai dari ke-7 akibat tadi yang terpenting di hadapan Tuhan, dan bukan saja kita yang kehilangan, kita yang mendapatkan dampak atau akibat itu, tapi Tuhan juga merasa kehilangan, yaitu hilangnya hubungan. Maka dengar, saya ingin sampaikan satu hal yang sederhana. Perbedaan antara dengan hilangnya hubungan, perbedaan antara mengetahui Tuhan dan mengenal Tuhan itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Mengetahui mungkin tentang teologia, sekolah teologia, itu kita bisa mengetahui tentang Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan. Ya, itu jauh berbeda dengan arti mengenal Tuhan. Saya kembalikan pada bahasa aslinya, bukan sok tidak, tapi supaya tidak kehilangan makna. Yang dimaksud dengan mengenal itu sebenarnya diterjemahkan dalam Alkitab kita, kalau dibaca dalam bahasa aslinya, kata mengenal, diterjemahkan, dituliskan dalam arti mengenal, padahal bahasa aslinya ditulis yada. Apa artinya yada? Yada arti yang sesungguhnya dari bahasa aslinya itu, yaitu berhubungan intim. Tuhan kehilangan kesempatan untuk berhubungan intim dengan kita. Yadanya hilang. Contoh, coba tayangkan Kejadian 4 ayat 1. Dalam bahasa aslinya, kalau sudah bahasa aslinya itu, di sana dituliskan tentang Adam dan Hawa itu pakai kata yada. Tapi di sini diterjemahkan dengan kata bersetubuh. Karena pada konteksnya memang, pada konteksnya. Pada saat yada terjadi, maka lahirlah
Kan begitu ya. Yang namanya lahir kan juga bukan dipanting-pantingan. Gitu, panting-panting. Aku kenal kamu, gitu, katakan aku kenal Nona, kenal ini. Langsung mana? Kan tidak begitu ya. Ini ditujukan pada konteksnya, pada artinya. Itu kalau saudara baca dalam bahasa asing, di kata bersetubuh itu adalah ya. Di bagian lain kemudian tidak bersetubuh terus, tapi ditulis dengan kata mengenal Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Ya, ya. Saya dulu punya tetangga, keluarga itu setiap tahun mana? Sing digendong si cilik sehingga lha iku sedena. Aduh. Saking kenalnya suaminya. Saking kenalnya suami sama istrinya tuh. Ya, sampai teman-teman tetangga itu, oh kok kamu jangan heran, itu ganti sandal ya. Ya, ada kan istilah begitu kan. Ya. Nah, coba kita kembalikan ke sini. Tuhan kehilangan ini, kehilangan yadanya. Makanya jangan heran kalau sampai ada gereja yang menuliskan dengan kata-kata apa? Kabar mempelai. Ditempatkannya Tuhan sebagai mempelai laki-laki dan kita umatnya mempelai perempuan. Karena apa? Hendak merujuk kepada kata hubungan ini tadi. Pentingnya hubungan. Tanpa hubungan tidak akan ada buah. Roh Kudus tidak akan bekerja menghasilkan sesuatu apapun di dalam diri kita kalau tidak ada hubungan. Yang mengerti katakan amin. Supaya kita sungguh-sungguh yang berkata amin, kita mulai hari ini bertobat saja supaya keadaan kita segera dipulihkan Tuhan. Maka dikatakan keadaanmu akan dipulihkan dan Tuhan akan menyayangi engkau. Ini yang coba perlu kita renungkan baik-baik dan supaya tidak sia-sialah kita ini ngolor waktu ya. Sudah ibadah begitu panjang dari Januari sampai dengan, kalau saya ambil 2013 sampai dengan Juli pada minggu pertama ini, tapi belum juga menghasilkan sesuatu apa yang dimana kita sementara ini sedang merindukan campur tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Amin. Ya, maka kata inilah yang penting yang sekarang kita harus berani menjamin. Saudara dan saya memang sudah pulih hubungannya dengan Tuhan. Pulih kembali. Ya, pulih kembali. Khotbah-khotbah seperti ini nanti akan saya terus lanjutkan dalam seri-seri ke depan. Karena memang Tuhan sudah menunjukkan kepada kita tentang gereja yang dimana kita beribadah ini. Selama doa kita mencari wisdom, mencari kehendak Allah, mau usaha untuk mencari kehendak Allah, kita sudah temukan sekarang. Kembali pada panggilan Tuhan yang semula. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki kembali hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengetahui kehendak Tuhan. Mari kembali berikan tepuk bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi dengan Kristus Yesus Tuhan, Tuhan punya kepentingan yaitu pulihnya hubungan itu, pulihnya hubungan. Maka kalau merujuk kepada 103 ayat 3 tadi, ya, Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia yang menyembuhkan segala penyakit. Pulih. Dan kalau sekarang saya lebih banyak akan mengarah kepada Lukas pasal 15, saudara akan dapat gambaran yang gamblang. Bagaimana terjadinya hubungan itu kembali antara anak bungsu dan bapaknya. Ya. Coba sekarang siapkan, sudah buka di Lukas pasal 15. Saya tidak perlu baca semuanya, yang jelas anak bungsu sudah berfoya-foya, hidup dengan pelacur, jadi melarat, tidak punya makanan, untuk ampas saja, untuk mengenyangkan tubuhnya, tidak ada orang yang memberinya makanan babi itu. Tapi saya langsung saja ayat 20. Maka bangkitlah ia, ya, diawali dengan ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Menyadari, tidak cukup sadar tok cukup.
iya lho aku iki dosa mbek Tuhan, aku dosa lho mbek bojo, aku dosa lho mbek bapakku, mbek mertuaku, dosa lho aku, tapi tidak di follow up. Ayat 17 dia sadar, ayat 20 dia bangkit. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, ini pengakuan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini pertobatan yang bagus ya, tidak menempatkan dirinya sebagai orang benar. Dan bahkan dia sadar aku tidak layak jadi seorang anak. Ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba, enggak ditanggapi saudara. Karena yang penting anak yang hilang itu sudah kembali. Hubungan yang putus itu sudah tersambung kembali. Makanya dirangkul dan dicium. Yang ada adalah pemulihan sekarang yang penting. Setelah hubungan tersambung kembali, maka pemulihan hal-hal yang hilang selama ini dalam diri anak bungsu ini dipulihkan kembali. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah berbicara dibenarkan, jubah berbicara kebenaran. Dibenarkan. Pakailah cincin itu kepadanya, cincin berarti berbicara tentang pengakuan si anak bungsu yang hilang, yang dablek tadi tetap diakui sebagai anak. Ya. Dan sepatu pada kakinya dipersiapkan anaknya untuk berbagi hidup kepada yang lain. Ya, dia sudah mendapat pemulihan, maka dia dipersiapkan untuk juga bisa memulihkan orang lain. Amin. Saudara yang dipersiapkan untuk memperoleh pemulihan, siapkan hati saudara untuk juga bisa memulihkan orang lain. Mari berikan tepuk tangan bagi dia. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dipulihkan, soal makan dipulihkan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka apa? Bersukaria. Pulih semuanya pulih. Dibenarkan dapat. Pengakuan anak dapat lagi. Mendapat hak, mendapatkan kepercayaan untuk bisa jadi berkat. Bagi banyak orang sesuai dengan Mazmur 37. Anak cucunya menjadi berkat. Dapat kembali. Ya, setelah itu pesta. Bersuka cita dengan tetangga. Sama dengan perumpamaan di ayat-ayat sebelumnya dalam Lukas pasal yang ke-15. Di situ diajarkan tentang 100 domba. Ada domba satu yang hilang, ditinggalkanlah yang 99 di padang gurun. Lalu ketika ditemukannya domba yang terhilang itu, lalu dipanggulnya di atas pundaknya, dan kemudian pulang dan diberitahukan semua tetangga dan sahabat-sahabatnya untuk kumpul di rumahnya untuk pesta. Sebab yang terhilang sudah ditemukannya kembali. Lebih berharga satu bertobat daripada 99 yang tidak bertobat. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas di situ dikatakan. Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berarti salah satu unsur daripada kehidupan kita, akibat daripada dosa masih ada dalam diri kita. Karena apa? Kita orang Kristen tapi merasa benar. Ya, karena merasa benar tadi ada ayat bagian yang ketiga, setelah putusnya hubungan, ketakutan, yang ketiga saling menyalahkan atau pembenaran diri. Merasa benar, itu berarti kita belum bertobat. Tapi kalau kita yang sekarang sudah mendengar firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, bukan hanya mendengarkan kisah yang digambarkan oleh Alkitab ini,
Tapi firman ini tertuju kepada kita siang hari ini. Tuhan ternyata lebih suka dan senang, bahkan membuat surga bersuka cita, yaitu adanya pertobatan. Karena apa? Terjalinnya hubungan itu, yang putus, yang terhilang itu tersambung kembali. Ini penting di mata Tuhan, relationship, hubungan. Maka jangan heran saudara kalau jumlah hal tentang hal ini sangat sedikit orang yang bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan teguhkan, besok saya akan khotbahkan tentang pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Sudah waktunya kita terima makanan yang keras, supaya dicokot-cokot alot. Amin. Ya, itu yang membuat kita tumbuh dewasa. Kalau Tuhan teguhkan, karena terlalu banyak Tuhan sudah memberikan poin-poin yang bisa saya bagikan. Bahkan apa yang saya bagikan tadi malam itu salah satunya di Jedong. Gitu. Ya, itu salah satunya, yaitu pemuritan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang coba perlu untuk kita renungkan. Ya, karena ketika sekarang kita diberhadapkan pada bukti yang ada di Lukas 15 ini. Bagaimana penghargaan Tuhan terhadap seorang yang bertobat. Bagaimana Tuhan memberikan apresiasi. Kita yang dalam keadaan kotor pun sudah dirangkul. Diciumi, diberikan jubah kebenaran, cincin pengakuan sebagai anak. Dan yang ketiga adalah dipercaya untuk bisa berbagi dengan dipakaikannya sepatu pada kakinya. Tapi kemudian lembu tambun, bersuka cita, makan dan sebagainya. Dan itu sangat bertolak belakang dengan orang yang merasa benar. Dengan orang yang merasa sudah melayani, yaitu kakak sulung. Saya harus baca di situ. Di situ dikatanya ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Sudah berpeluh, sudah pelayanan, sudah luar biasa. Sampai adus rakober. Berarti nek adus rakober, gosok gigi pun juga lupa. Ya, ketok. Lah tenanan gitu kira-kira ya. Ya. Dia pulang dari dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu. Dia ngakoni, orang lain ngakoni itu. Yang terhilang, yang sudah kembali itu adikmu. Tapi yang sulung tidak merasa punya adik. Artinya tidak mau berhubungan dengan adik kandungnya. Sampai-sampai dikatakan anak bapak itu loh. Orang kurang ajar. Ya. Dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semua. Menjawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Sudah luar biasa. Tapi pelayanan tanpa hubungan. Pelayanan tanpa pertobatan. Ya. Dan di situ kemudian dikatakan bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapak itu loh. Jadi mesti kan, tapi baru saja adikku pulang loh, gitu kan mesti pengakuan. Gitu. Ini pembenaran diri, tidak mau mengakui anak yang durhaka. Gitu. Tapi sudah bertobat, lupa ya. Dia merasa benar. Tapi tanpa pertobatan, ya di situ dia tidak mengakui itu. Tapi baru saja anak bapak yang memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jelas sekali kamu itu tidak pernah bersyukur, ya. Aku makan, kamu ikut makan. Aku makan bakpo, kamu ya dapat. Salak ya kamu ya makan salak. Itu apa? Manggis, malah kulitnya ya mbok makan itu. Kurang apa toh? Ya. Kan sebegitu gambarannya kan seperti itu. Kurang apa? Kamu tuh kok kurang bersyukur sih? Kamu kan selama ini sudah bersama dengan aku. Apa yang Bapak punya kan juga kamu punya. Ya. Luar biasa. Maka kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu. Tetap diingatkan adikmu, adikmu. Jangan kamu berkata tuh anaknya bapak loh. Iya tahu ya. Aduh. Itu payahnya kalau tidak ada hubungan. Pengampunan itu akan mengembalikan hubungan saudara yang hilang. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Karena bisa jadi hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, putus hubungan. Wong itu kok. Ada yang mantu-mantu nih dewe, kan diwang-wang nong. Aduh. Wong itu kok Pak, wong itu kok. Sopo. Ini benar satu saat saya pernah diceritain, waduh, ya habis dirasain enten-enten. Ya, tetapi ternyata ya yang masak, yang apa semua di situ ya anak mantu ini, artinya yang mencukupi. Kok ya mangan loh, nyatanya tambah lemu Bapak. Pak, wong itu kok sopo ya, kan mantumu kok ya wonge. Ya, saya diajar Tuhan untuk jauh sebelum anak-anak saya menikah, tapi Tuhan sudah rasanya menyiapkan hati saya. Kamu nanti kalau punya mantu, jangan kamu anggap mantu ya, jangan pernah panggil mantu, panggilan anak. Kui anakmu, ke anakmu apa ngeluru, tak tambah luru nih, ketipen papat. Saya tidak ada gap, tidak ada apa ya, sama, saya perlakukan sama. Ya, kalau saya harus nasihati dia, ya saya nasihati di depan mereka dan sebagainya, tidak ada masalah. Tidak beda-beda. Itu ternyata lebih enak. Hubungan semakin mesra. Amin. Ya, artinya apa? Pertobatan itu menjadi penting. Karena akibat dari pertobatan, buah dari pertobatan Allah, tersambungnya hubungan. Sehingga kalau hubungan tersambung kembali, saudara akan sanggup berkata, bagiku sekarang tidak ada perkara mustahil. Segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan. Amin. Ya, maka siang hari ini biarlah sungguh-sungguh membawa hidup kita kepada apa satu kata yang penting untuk kembalinya hubungan itu, yaitu pertobatan. Pertobatan. Ya, maka kalau saya kembali sekilas untuk meringkas itu akhirnya apa yang terjadi ya di ulangan 30 tadi, maka kita akan dijadikan sebagai manusia baru. Ayat yang ke-6, kita disunat hatinya dan hidup kita adalah hidup bagi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau ada di antara kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, menyangkal diri, memikul salib, berarti kita belum memiliki hubungan yang sesungguhnya. Kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Ayat 7, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Ya, di situ dikatakan Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah kepada musuhmu dan kepada pembencimu yang telah mengejar engkau. Tuhan menempatkan dirinya menjadi pembela kita. Amin. Dan akhirnya ayat 9, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan hasil bumimu, sebab Tuhan Allah akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Dan itu artinya kita dipulihkan apa dulu yang terhilang. Harta yang terhilang, yang sudah dicuri iblis, yang dicuri, semua akan dikembalikan. Keberhasilan dan keberuntunganlah yang akan menyertai saudara dan saya. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya.